Putri Chandrawati menangis dan titip anak sebelum ditahan Bareskrim, si bungsu akan diasuh neneknya. Tribunnews.com, Jakarta, istri ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo, Putri Chandrawati akhirnya ditahan penyidik Bareskrim Polri, Jumat, 30 September 2022. Tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tersebut awalnya mendatangi Bareskrim Polri dalam rangka wajib lapor. Putri Chandrawati datang ke Bareskrim Polri Jumat pagi. Sebelum ditahan, Putri Chandrawati menjalani pemeriksaan kesehatan di Bareskrim Polri. Pantauan Tribunnews, Putri Chandrawati terlihat tampil dengan rambut pendek dan memakai kemeja berwarna biru muda. Dia juga terlihat memakai masker berwarna putih. Dia tampak ditemani kuasa hukumnya Arman Hanis dan Rasamala Aritonang. Dalam kesempatan tersebut Putri enggan meladeni pertanyaan awak media soal kasus yang pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Belakangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Putri Chandrawati resmi ditahan di Rutan Mabes Polri, Jakarta Selatan mulai Jumat, 30 September 2022. Menurut Sigit, penahanan tersebut setelah penyidik melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Putri Chandrawati. Hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan ditahan di Rutan Mabes Polri, ujar Jenderal Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 30 September 2022. Alasan penahanan Putri Chandrawati. Ia menuturkan bahwa penyidik memiliki sejumlah pertimbangan melakukan penahanan terhadap Putri. Di antaranya, berkas perkara tersangka di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah dinyatakan lengkap jaksa penuntut umum. Untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, katanya. Lebih lanjut, Sigit menegaskan penahanan istri Verdi Sambo itu dilakukan usai rangkaian proses pemeriksaan kesehatan. Hasilnya, Putri dalam kondisi sehat dan dapat ditahan. Kami mendapat laporan terkait kondisi jasmani dan psikologi PC saat ini dalam kondisi baik, kata Sigit. Tak ada perlakuan istimewa untuk Putri Chandrawati. Selama ditahan di Rutan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Putri Chandrawati diperlakukan layaknya tahanan lain pada umumnya. Sigit mengatakan penahanan Putri Chandrawati bakal dilakukan sesuai standar operasional prosedur, SOP, yang berlaku. Saya kira untuk standar penanganan propam yang diberikan kepada PC. Saya kira sama Rutan Bareskrim maupun Brimob saya kira juga standarnya juga sama, kata Sigit. Pakai baju tahanan bernomor 077. Putri Chandrawati keluar dari gedung Bareskrim Polri sekira pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Ia terlihat sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tulisan nomor 077 dan bak tahti. Ia pun menangis saat hendak dibawa ke tahanan. Putri didampingi kuasa hukumnya di antaranya Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Arman Hanis saat keluar dari gedung Bareskrim Polri. Pesan Putri Chandrawati untuk anak-anaknya. Dalam kesempatan tersebut, Putri Chandrawati mengaku ikhlas harus ditahan. Dia juga meminta anak-anaknya untuk dititipkan selama ditahan. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini dan saya mohon doanya agar bisa melalui semua ini. Dan saya mohon izin titipkan anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing, kata Putri. Lebih lanjut, dia juga meminta anak-anaknya untuk tetap fokus dalam mengenyam pendidikan. Dia juga meminta anak-anaknya fokus untuk menggapai cita-citanya. Untuk anak-anakku sayang, belajar yang baik dan tetap gapai cita-cita MU dan selalu berbuat yang terbaik, katanya. Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, mengatakan anak bungsu kliennya rencananya akan diasuh oleh nenek dan pengasuh. Diketahui, anaknya tersebut masih berusia balita. Tadi saya sempat bahas juga, sempat diskusi juga, saat ini di rumah. Anak yang paling kecil akan dijaga selain oleh pengasuh akan dijaga oleh neneknya yang sekarang berumur sekitar 82 tahun, kata Febri. Karena ini memang situasi yang tidak mudah ya, baik bagi anak-anak yang masih kecil ataupun anak-anak yang masih sekolah saat ini. Makanya tadi yang diingat ibu, yang jadi pesan tadi itu fokus ke anak-anaknya, sambung dia. Kuasa hukum lainnya, Arman Hanis, menjamin Putri Chandrawati akan kooperatif menjalani proses hukum. Kliennya, kata Arman, juga telah menunjukkan sikap kooperatif atas penahanan yang diumumkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Saya akan jamin Bu Putri juga akan kooperatif sampai dengan persidangan, kata Arman. Harusnya ditahan sejak awal.
Menyikapi penahanan Putri Chandrawati, kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir J, Martin Lucas Simanjuntak angkat bicara. Menurutnya, seharusnya penahanan Putri Chandrawati dilakukan sejak ditetapkan sebagai tersangka. Walaupun sedikit terlambat, kami bersyukur bahwa kepolisian akhirnya menunjukkan supremasinya dan menjawab keraguan publik dengan melakukan penahanan terhadap tersangka Putri Chandrawati, kata Martin saat dihubungi Tribun Network, Jumat, 30 September 2022. Martin menambahkan, pihaknya juga mendapat informasi terkait penahanan Putri Chandrawati dari keterangan pers Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam kesempatan itu, Kapolri menyampaikan alasan penahanan terhadap Putri Chandrawati guna mempermudah pelimpahan berkas, barang bukti dan juga tersangka pada proses tahap 2 kepada Kejaksaan RI. Maka mulai hari ini tersangka Putri Chandrawati dilakukan penahanan, ucap Martin. Berkas perkara dinyatakan lengkap. Ferdi Sambo bersama 4 tersangka lainnya akan segera dibawa ke meja hijau untuk menjalani sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Hal tersebut seiring dengan Kejaksaan Agung RI menyatakan lengkap berkas perkara kelima tersangka pembunuhan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Barada Richard Eliezer alias Baradae, dan Kuat Maruf. Perkara ini kami nyatakan lengkap untuk kasus pembunuhan berencana, ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jampidum, Kejagung Fadil Zumhana di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu, 28 September 2022. Ia menyatakan bahwa berkas perkara Ferdi Sambo CS dinyatakan lengkap setelah mengalami 1 kali perbaikan berkas perkara. Penyidik Polri pun telah memperbaiki berkas perkara sesuai catatan dari Jaksa Penuntut Umum. Setelah dinyatakan lengkap, kata Fadil, penyidik Bareskrim Polri memiliki kewajiban untuk melimpahkan para tersangka beserta alat bukti ke Kejagung. Selain itu, JPU juga nantinya akan langsung menyusun surat dakwaan terhadap masing-masing tersangka untuk kemudian diserahkan ke pengadilan. Penyidik menyerahkan tanggung jawab barang bukti dan tersangka untuk segera dipersidangkan, katanya. Sekadar informasi, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas ditembak di rumah dinas Ekskadif Propam Polri Ferdi Sambo, Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini, kepolisian menetapkan 5 tersangka. Para tersangka dijerat pasal asal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Adapun 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, yaitu 1. Barada Richard Eliezer atau Baradae, berperan menembak Brigadir J atas perintah Irjen Ferdi Sambo. 2. Brigadir Riki Rizal atau Brigadir RR, berperan menyaksikan dan membantu eksekusi Brigadir J. 3. Kuat Maruf, sopir Putri Chandrawati, berperan menyaksikan dan membantu eksekusi Brigadir J. 4. Ferdi Sambo, otak pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. 5. Putri Chandrawati, membuat laporan bohong soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J.